Halo adik-adikku semuanya, setelah sempat terputus karena gangguan teknis ya, kakak akan lanjutkan masih tentang gaya listrik ya. Oke, sementara kakak hapus dulu. Kita lanjutkan sekarang dengan pemahaman lebih jauh ya, agar kamu paham bagaimana gaya listrik itu dihitung. Ya, bagaimana gaya listrik itu dihitung jika misalkan antara muatan-muatan titik itu berada pada garis lurus atau antara muatan-muatan titik itu membentuk sudut. Oke ya, yuk kita tinjau lebih jauh. Ini kakak hapus ya. Oke. Mohon maaf deh karena akibat teknis tadi gangguan ya. Jadi videonya jadi bersambung. Baik, kakak akan coba lihat gaya listrik antara beberapa muatan titik yang segaris ya. Gaya listrik yang segaris. Gaya listrik, kakak singkat aja deh ya, biar nggak terlalu banyak kata-kata. Jadi gaya, kakak bikin F, gaya listrik. Oh, gaya apa? Gaya listrik. Oke deh, supaya yakin itu gaya listrik, kakak tambahin huruf L, gaya listrik ya. Gaya listrik segaris lurus. Jadi yang segaris itu lurus adalah muatannya deh ya. Gaya listrik karena akibat muatan itu berada pada garis yang sama. Misalkan gini, kakak buat dulu garisnya gini ya. Oke. Lalu diletakkan di situ muatan-muatan titik ya. Ingat muatan titik. Jadi kakak gambar titik aja. Ada 3 buah muatan ya. Kita kasih identifikasi namanya Q1 nih. Q1 kita buat nih, katakanlah positif Q1 ya. Ini Q2 kakak buat dia negatif Q2. Terus Q3 nya kakak bikin dia positif ya. Jarak-jaraknya ini ke sini adalah kakak bikin R1 ya. Q2 ke Q3 jaraknya adalah R2 ya. Ini kakak yang bikin ya. Oke, kalau kamu yang bikin gimana? Bebas saja deh. Boleh R1 diganti dengan RA, boleh R2 diganti dengan RB ya. Oke. Sekarang kita lihat pertanyaannya apa. Nah, pertanyaan gini misalkan, gaya total F, listrik total yang diterima muatan 2. Oke ya, ini pertanyaannya. Berapa sih gaya total yang diterima muatan 2? Oke ya. Jadi fokus kita adalah sekarang di Q2. Q2 di sekitarnya ada Q1 dan Q3. Maka apa? Maka Q2 nanti akan menerima gaya akibat Q1. Karena jenisnya beda, maka Q2 akan ditarik oleh Q1. Kita gambar gini. Gaya yang diterima 1 akibat 2. Arahnya ke kiri karena gaya vektor, maka kita buat minus. Perjanjian aja deh ya. Perjanjian yang gampang, lihat sumbu min X dan X ya. Ingat begitu. Nah, terus kemudian ada interaksi antara Q2 dan Q3. Q2 ditarik oleh Q3. Kenapa? Karena minus dan plus. Jadi kalau minus dan plus tarik menarik, tapi kalau plus dan plus adalah tolak menolak. Oke, ini ketarik. Kita gambar ketarik. F 2 karena 3. Gaya yang terima 2 karena 3. Ini kakak salah. Gaya yang terima 2 karena 1. Ya. Yang diterima muatan 2 karena 1, yang diterima muatan 2 karena 3. Ke kanan kita bikin positif. Nah, jadi gaya listrik yang diterima Q2 kita bisa bilang begini secara sederhana, FL2. Nah, gitu ya. Gaya listrik yang diterima muatan 2 adalah ya penjumlahan. Nah, dijumlahkan. Tapi perhatikan,
dalam hal menjumlahkan itu, karena dia vektor, perhatikan arahnya ya. Kita bikin jadi min F21, kita masukkan minnya ditambah F23. Nah, seperti itu ya caranya. Nanti tinggal dihitung aja ya, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, Q3-nya berapa. Oke, ingat nah, Q1, Q2, Q3 harus satuan kolom. R1, R2 harus satuan meter supaya nanti gayanya dalam Newton. Oke, itu yang segaris. Sekarang bagaimana kalau FL yang membentuk? Oh, jangan dulu deh. Sekarang pertanyaannya kita lanjutin dulu biar kamu tambah mantap ya. Sekarang FL yang diterima muatan 1. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi fokus kita sekarang adalah di muatan 1. Yuk kita lihat ya, kita lihat muatan 1. Jadi kita bisa beri nama nanti FL1 ya. Kita tulisin aja dulu jumlah ya, titik-titik kita isi, titik-titik kita isi, plus minusnya nanti kita masukkan. Oke, yuk kita lihat dengan fokus Q1. Q1 berada di Q2 dan Q3 ya, di antara Q2 dan Q3. Oke, maka akan terjadi interaksi antara Q1 dan Q2 adalah tarik menarik, karena yang satu positif, yang Q2-nya negatif. Tarik menarik, tapi fokusnya Q1. Kita bisa tulis begini, Q1 ditarik oleh Q2. Jadi gaya yang diterima 1 karena 2. Karena ke kanan, nah kita bikin positif. Nah, gitu ya. Oke, terus kemudian gaya yang diterima 1 karena muatan 3. Karena dua-duanya sejenis, maka akan terjadi gaya listrik tolak menolak. Kita gambar begini. Jadi Q1 ketolak. Q1 ketolak oleh Q3. Karena gayanya adalah tolak menolak. Kenapa tolak menolak? Karena plus dan plus. Oke ya, sejenis tolak menolak, berlawanan jenis tarik menarik. Lalu kita masukkan. Nah, kita lihat tuh, ada yang ke kiri minus kan, yang ke kanan plus kan. Jadi kalau begitu FL1 adalah min. Nah, min F13 ditambah yang positif F12. Oke, begitu ya caranya deh ya, untuk yang segaris, gaya listrik yang segaris. Baik, sekarang kita berikan lagi pemahaman tentang gaya listrik jika kedua muatan itu membentuk sudut, artinya sudah tidak segaris lagi. Yuk kita lihat di sini, geser gaya listrik ya. Oke, biar nampak. Kita dekatkan gaya listrik ya, gaya listrik yang terjadi jika muatan-muatan itu tidak segaris lurus. Gaya listrik tidak segaris lurus yang terjadi kepada muatan-muatan yang letaknya tidak segaris lurus, tidak segaris lurus. Jadi dia membentuk sudut ya. Oke, kakak ambil contoh 2 aja deh, 2 muatannya. Jadi yang satu ke sini, oh enggak, 3 ya deh. Misalnya gini, ini ke sini. Jadi ada sebuah segitiga. Ya. Di tiap titik sudut segitiga diletakkan muatan. Kakak bikin misalkan ini muatan Q1. Ini kakak bikin muatan Q2. Ini kakak bikin muatan Q3. Ya. Oke. Sekarang kakak buat jenisnya ya. Jenisnya adalah min. Oke. Nah, ini jenisnya adalah min. Sementara ini jenisnya adalah plus. Oke, ya. Pertanyaannya adalah berapa FL gaya listrik total ya. Total yang diterima Q3 ya. Jadi fokusnya adalah sekarang di Q3. Oke,
Karena Q3 berada di antara Q1 dan Q2, ya, artinya di sekitar Q3 ada Q1 dan Q2, maka kita lakukan satu persatu deh interaksi antara Q3 dan Q1. Karena jenisnya beda, maka dia akan terjadi tarik-menarik. Karena fokusnya Q3 yang kita gambar adalah gaya dan arahnya pada muatan 3. Jadi gini. Ya, ini dia. Namanya gaya yang diterima 3 karena 1. Ya, begitu juga interaksi antara Q3 sama Q2, dia ketarik. Ya, kita gambar nih Q3 sedang ketarik sama Q2. Namanya gaya yang diterima 3 karena 2. Wow, ternyata F32 dan F31 membentuk sudut. Katakanlah sudutnya theta. Nah, gitu ya. Jadi, berapakah totalnya? Nah, totalnya adalah kita pakai rumusan untuk penjumlahan vektor. Jadi gaya listrik yang diterima 3 adalah, ada rumusannya deh, akar, ya. F31 kita masukin, ini nilainya ya, nilainya. Oh, nggak kelihatan. F31 kita masukin, jangan lupa dikuadratin, ditambah F32 juga begitu kita kuadratin. Ingat ini rumus ya, ditambah 2 kali F31 kali F32. Dikali lagi, dikali lagi dengan apa? Cos theta. Cos sudutnya, cosinus, kali cos theta. Cos sudutnya berapa? Ya, cos theta. Oke, itu dia. Ya. Jadi kalau misalkan muatan-muatan itu tidak segaris membentuk sudut, nah sudutnya berapa? Ya, kita tinggal masukin. Oke, kurang cakep nih ya, kurang jelas. Kita bikin nih cos theta. Nah, seperti itu rumusannya untuk resultan gaya jika kedua muatan itu, gaya-gaya muatan itu membentuk sudut. Ya. Oke. Itu yang tidak segaris. Baik, adik-adikku semuanya, kakak akan berikan contoh soal yang menarik ya. Oke, yang menarik ya. Oh iya, kakak lupa menggambarkan FL3-nya di mana, Dek? Nah, ini kita pakai metode apa namanya kalau di vektor nih. Kakak agak lupa, tapi gini caranya. Kalau nggak salah memakai metode jajaran genjang. Nah, jadi gini, dari F31 kita tarik F32. Dari F32 kita tarik F31. Ingat, cara nariknya, panjangnya harus sama, arahnya harus sama. Nah, sehingga kita dapatkan nanti inilah resultannya, alias FL3. Gaya listrik yang diterima muatan 3 itu totalnya ya. Oke, nilainya berapa nih dia? Arahnya nanti kita bisa tentukan pakai aturan sinus ya. Arah FL-nya kemana kita bisa tentukan pakai aturan sinus. Oke, lebih lanjut nanti kita akan bicarakannya deh ya. Oke, baik. Sekarang kakak ingin memberikan contoh soal yang menarik ya. Kakak akan coba dulu lihat bukunya, modulnya kakak akan lihat. Soal apa yang menarik seperti ini. Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah. Kita bersenandung deh, biar nggak bosan ya. Sepanjang hari sambil ngebet modul. Oke, sambil ngebet modul. Jadi kalau misalkan gini, pertanyaan menariknya deh ya. Jadi ada sebuah soal deh. Ya, ini ada soal nih ya. Kakak bikin soalnya dalam bentuk sketsa aja deh. Soal. Di soal itu ada sebuah gambar. Sebuah gambar segitiga, terus kemudian di titik sudut-sudutnya ada muatan. Segitiga gitu ya. Oke. Di titik sudutnya, dari segi itu ada muatan ya. Ini muatan A, boleh kita sebutkan titik A.
Ini di sini nanti ada muatan B karena kita bikin ini titik B, ini juga gitu titik C. Ada muatan C. Nah, ternyata resultannya tuh gini deh. Nah, resultan di titik A itu gayanya begini arahnya. Nah, begitu. Ini resultannya. Kakak bikin misalkan resultan deh sekarang, resultan. Ya. Oke. Pertanyaannya kalau begitu, muatan A itu apa jenisnya, muatan B itu apa jenisnya, muatan C itu apa jenisnya, ya. Caranya gini deh, ya. Kita harus uraikan R ini, ya. Berdasarkan kita proyeksikan R ini berdasarkan jaraknya. Ya, berdasarkan sumbu mendatar. Jadi R ini kita buat atau kita proyeksikan jadi gini. Ini R-nya. Ini katakanlah kakak bikin ini R sumbu X-nya. Ini ada R sumbu Y-nya. Namanya R-nya. Ya. Artinya kita bisa mengatakan deh, antara muatan A dan muatan C terjadi Rx yang tarik-menarik. Sementara antara muatan A dan B terjadi interaksi yang tolak-menolak. Jadi A ditolak. Ingat, A ditolak sama si B, tapi A ditarik sama si C. Itu kita bisa mengatakan gini deh, misalkan kita coba ya. Kalau A-nya plus, nah kita bikin data. Ya, bikin data. Bikin tabel, sorry. Nah, ini A, muatan A jenisnya, muatan B jenisnya, muatan C. Ya, jadi kita bisa uji coba. Yang jelas kalau A dan C tarik menarik, terlihat kok A-nya ketarik, pasti C-nya ketarik. Ya, jadi kita bilang gini, kalau A-nya plus, sudah pasti C-nya minus, karena jenisnya tarik menarik. Ya, terus kalau A-nya sudah kita tentukan plus, B-nya udah bisa kita pastikan deh, pasti B-nya plus karena terjadi tolak menolak. Ya, karena kita gambarkan cuma A, ya kita lihat tuh A-nya ternyata ditolak sama B. Berarti kalau A-nya plus, B-nya pun plus. Nah, itu coba-coba ya. Terus yang kemudian percobaan yang kedua adalah kita misalkan A-nya yang negatif. Kalau A-nya negatif, supaya A ketarik sama C, maka C-nya harus positif. Nah, seperti itu. Ya. Begitu cara menentukannya. Terus kemudian apa B-nya? Kalau A-nya negatif, B-nya pasti juga negatif karena terjadi tolak menolak. Nah, itulah jawabannya. Jadi tinggal dipilih aja jawabannya yang mana. Oke, adik-adikku, itulah soal yang menarik. Baik, nanti kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Ya, kita lanjutkan di video berikutnya adalah tentang medan listrik. Ya, tentang medan listrik, nanti kalau ada kekurangannya di gaya listrik, kakak tambahkan di sini. Ya, oke. Wow, bukunya jatuh, modulnya jatuh deh. Ya, oke. Perlu juga kita melihat modulnya untuk melihat soal-soalnya. Kita ambil soal-soal yang menarik. Banyak soal-soal menarik di sini deh ya. Oke. Baik. Ya. Sekarang kita lihat dan kakak hapus dulu deh ya. Oke, kakak hapus. Itu dulu ya, kita stop. Untuk gayanya yang kita ambil adalah gaya listrik antara muatan-muatan titik. Tapi sebetulnya ada lagi deh gaya listrik pada keping bermuatan ya, ada. Tapi nanti kita bahas kemudian. Ada gaya listrik di keping ya, gaya listrik di keping. Nah, nanti kepingnya dia ada keping tunggal, ada dua keping. Nah,
ya, satu keping. Kepingnya cuma satu. Gaya listrik di antara dua keping. Dua keping konduktor tentunya ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, ada juga nanti gaya listrik yang terjadi di medan listrik homogen. Nah, nanti kita bahas ya, medan listrik homogen. Ini kita bahas kemudian. Oke, adik-adikku, ya, semoga kalian paham apa yang kakak jelaskan. Ya, kita akan coba bahas kemudian adalah tentang medan listriknya. Ya, kita bahas tersendiri medan listriknya. Gaya listrik udah kita bahas tersendiri. Nanti ada waktunya kita padukan bahwa gaya listrik dan medan listrik itu adalah punya hubungan. Ya, punya hubungan. Oke, segitu aja dulu adik-adikku. Semoga bermanfaat. Bye.